Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kamil selaku tutor bahasa Indonesia dan rekan-rekan Universitas Bandung dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Rafi Abdullah. Saya dari Fakultas Teknologi dan Sains dengan program studi Teknologi Pangan. Untuk melengkapi diskusi 4 ini, saya akan berpresentasi mengenai tentang bahaya COVID-19 dan juga cara menguranginya. Saat ini, COVID menjadi perbincangan hangat publik masyarakat Indonesia semenjak awal penyebarannya pada 2 Maret 2022. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus juga adalah jenis baru yang telah ditemukan yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara pada umumnya di seluruh dunia. Kita tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar di antara orang-orang dengan beberapa cara yang berbeda. Bukti saat ini menunjukkan bahwa virus menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan satu sama lain. Misalnya, pada jarak percakapan, virus yang dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi dalam partikel cairan kecil ketika mereka batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Orang lain kemudian dapat bertukar virus ketika partikel infeksius yang melewati udara tertiup dalam jarak dekat. Dari data lab menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi tampak paling menular sebelum mereka mengembang gejala, yaitu 2 hari sebelum mereka mengembangkan gejala, dan di awal penyakit. Orang yang menderita penyakit parah dapat menular lebih lama, sementara seseorang yang pernah mengalami gejala dapat menularkan virus ke orang lain. Masih belum jelas seberapa sering hal ini terjadi dan penelitian lebih lanjut diperlukan di bidang ini. Pada gejala COVID-19 terdapat 2 istilah dalam menunjukkan gejala, yaitu yang pertama asimptomatik atau pra-gejala, dan yang kedua istilah tersebut pada orang yang tidak memiliki gejala. Perbedaannya adalah bahwa asimptomatik mengacu pada orang yang terinfeksi tetapi tidak pernah mengalami gejala apapun, sedangkan pra-gejala mengacu pada orang yang terinfeksi yang belum mengembangkan gejala tetapi kemudian mengembangkan gejala. Gejala-gejala yang paling umum terlihat jika tertular COVID-19 yaitu demam tinggi, batuk, sering merasa kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Resiko dari terkena COVID-19 sendiri
yaitu sebagai berikut: menyebabkan sesak napas, demam tinggi, bahkan sampai kematian. COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebar dan mudah bahkan di situasi apapun di mana orang berada dalam jarak dekat satu sama lain untuk jangka waktu yang lama, meningkatkan resiko penularan. Lokasi dalam ruangan, terutama pengaturan di mana ada ventilasi yang buruk, lebih berisiko daripada lokasi luar ruangan. Aktivitas di mana lebih banyak partikel dikeluarkan dari mulut, seperti bernyanyi atau bernapas berat saat olahraga, juga dapat meningkatkan risiko penularan. Di fasilitas kesehatan, tempat orang menerima perawatan untuk COVID-19, ada peningkatan risiko infeksi selama prosedur medis yang disebut prosedur penghasil aerosol. Ini dapat menghasilkan tetesan yang sangat kecil yang dapat bertahan di udara untuk waktu yang lebih lama dan menyebarkan di luar jangka percakapan, biasanya 1 meter atau kurang. Inilah sebabnya mengapa petugas kesehatan yang melakukan prosedur ini atau di tempat di mana prosedur ini dilakukan harus mengambil tindakan perlindungan udara yang spesifik, termasuk menggunakan peralatan pelindung pribadi yang sesuai seperti respirator, masker, dan sebagainya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dan orang yang kita cintai, terutama kita diri sendiri, agar aman dari COVID-19. Tindakan pencegahan itu seperti mengikuti panduan lokal untuk periksa atau untuk melihat apa yang disarankan oleh otoritas nasional. Yang kedua, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain untuk menjaga terinfeksinya virus COVID-19 terhadap kita. Yang ketiga, menggunakan masker 3 lapis untuk menjaga berbaurnya kita dengan udara yang buruk atau bisa dari pernapasan orang yang terkena COVID-19. Menghindari tempat ramai, menghindari kontak fisik secara langsung, sering-sering mencuci tangan, menutup batuk dengan siku, dan yang terakhir mungkin vaksin juga adalah salah satu upaya kita untuk pencegahan COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan, terutama dalam hal penyampaian. Mohon koreksinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.